Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Dalam sudut pandang Lo Feng, leluhur Yuan menguasai alam semesta, telah membangun alam semesta virtual, berdiri di puncak tertinggi, dan telah berperang dengan asal-usul alam semesta. Akhirnya, ia berakhir dalam penindasan abadi. Setiap peristiwa membangkitkan gelombang kekaguman dan rasa hormat terhadap pemimpin umat manusia seperti itu. Jika pemimpin seperti itu dapat muncul di alam semesta sekali lagi, itu akan menjadi peristiwa besar bagi umat manusia. Apakah ada jalan keluarnya? Lo Feng menatap Universe Master lainnya. Master kegelapan terdiam. Pemimpin kota primal, dia menghela napas dan menjawab, "Tidak ada." Suara Master Longyan terdengar nyaring. Pendiri kapak besar juga telah memikirkannya, tetapi dia juga tidak dapat menemukan solusi. Pelayan leluhur Yuan yang merupakan kecerdasan inti dari alam semesta virtual juga memberitahu kami bahwa leluhur Yuan tidak dapat menemukan solusi apapun. Lo Feng menghela napas dan mengangguk. Bagaimanapun, ini adalah penindasan abadi oleh asal-usul alam semesta. Siapa yang bisa memberikan bantuan? Keenam Universe Master, termasuk Lo Feng, baru saja kembali ke Pulau Guntur ketika mereka menerima surat dari pendiri kapak besar yang mengundang mereka untuk bergabung dalam pertemuan tingkat tertinggi umat manusia. Ada dua jenis pertemuan tingkat tertinggi, kata pemimpin kota primal sambil menyeringai. Yang pertama adalah pertemuan tingkat tertinggi berskala besar yang harus dihadiri oleh semua kesatria, Universe Master, dan Trogat. Pertemuan tingkat tertinggi berskala besar seperti itu biasanya akan membahas kejadian atau peristiwa besar yang akan membahayakan para kesatria. Hal-hal penting lainnya yang hanya menyangkut ras, biasanya diskusi internal saja sudah cukup. Dan jenis pertemuan tingkat tertinggi lainnya ini akan dihadiri oleh para Universe Master dan Trogat. Ini diselenggarakan oleh pendiri kapak besar. Jadi, ini juga dikenal sebagai pertemuan kapak besar. Lo Feng mengangguk. Pertemuan tingkat tertinggi sebelumnya yang dihadiri oleh sejumlah besar kesatria hanyalah sesi pengumuman di mana mereka semua mendengarkan informasi yang dikeluarkan oleh seorang Universe Master. Para pengambil keputusan sebenarnya adalah para Universe Master dan Trogat. Itulah sebabnya pertemuan kapak besar menjadi tempat pengambilan keputusan berbagai masalah ras. Batas kewenanganmu telah ditingkatkan, jadi kamu dapat langsung berpindah ke istana Dewa Kapak Besar, kata pemimpin kota primal. Pertemuan kapak besar akan diadakan di istana Dewa Kapak Besar. Lo Feng memeriksa lagi dan menyadari ada beberapa tempat tambahan yang bisa ia tuju. Ayo berangkat, kata pemimpin kota primal. Dalam sekejap, 6 Universe Master dari cabang alam semesta virtual menghilang dari Pulau Guntur. Bagi cabang mereka, pemimpin kota primal jelas merupakan orang yang memegang komando. Di tengah kegelapan tak berujung, ada kilatan cahaya bintang yang samar-samar dari jauh. Istana dewa yang sederhana dan tampak polos tergantung di udara. Di ruang kosong di depan istana dewa yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil, ada meja batu panjang. Hanya ada satu kursi batu di posisi kursi tuan rumah. Sementara di kedua sisi meja ada hamparan kursi batu. Semuanya ditempati oleh beberapa sosok yang menjulang tinggi. Para Universe Master sedang berdiskusi. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok, jadi sudah biasa bagi mereka untuk saling mengolok-olok. Master Cermin terlantar. Sebelumnya kalian semua tidak mau menyerahkan hak kepemilikan bumi kepada Lo Feng. Namun pada akhirnya keputusan akhir tetap berada di tangan kapak besar.
Kami telah mengatakan bahwa hari ketika Lo Feng duduk bersama kami akan menjadi hari ketika kami menyerahkan hak kepemilikan bumi kepadanya. Lo Feng telah mendapatkan tempatnya di samping kita sekarang. 6 sosok muncul hampir bersamaan. Mereka tidak lain adalah 6 makhluk agung dari cabang alam semesta virtual dengan pemimpin kota primal sebagai ketua mereka. Hampir semua yang sudah hadir menyambut pemimpin kota primal saat mereka melihatnya. Lagi pula, di antara seluruh umat manusia, orang-orang dengan status tertinggi tidak diragukan lagi adalah pendiri kapal besar dan leluhur Yuan yang telah ditekan selamanya oleh asal-usul alam semesta. Selain keduanya, pemimpin kota primal yang selamanya melindungi alam semesta primal berada tepat di urutan berikutnya. Jadi tentu saja dia akan sangat dihormati. Master Kegelapan, kamu juga di sini. Jarang sekali melihatmu muncul. Aku tidak menyangka kegelapan akan muncul. Sudah banyak pertemuan yang diadakan sebelum ini, tetapi dia tidak pernah muncul. Para Universe Master berbicara tanpa henti, sementara kelompok pemimpin kota primal mengambil tempat duduk mereka. Lo Feng duduk dan mengamati para Universe Master lainnya sambil dengan rendah hati menjawab percakapan mereka. Aku beruntung bisa mencapai prestasi seperti itu karena aku berkesempatan untuk berkultivasi dengan damai dalam waktu yang lama. Hanya karena pertemuan yang tidak disengaja, aku berhasil menciptakan teknik itu. 3 aliansi utama mengincar nyawaku. Aku harus kejam untuk menyelamatkan diriku sendiri. Saat berbicara, dia mengamati dengan seksama. Bagaimanapun, semua yang hadir sudah merupakan manusia tingkat atas. Sebelumnya, dia hanya berhasil mencari beberapa informasi, tetapi dia belum pernah bertemu mereka secara langsung sebelumnya. Cabang dojo kapak besar dipimpin oleh pendiri kapak besar. Biasanya, Void Gold Master yang akan mengelola dojo, yang sebelumnya adalah guru pengganti kakak laki-laki Kuhong dan pencipta Sky Ruin Tablet. Lo Feng menoleh dan melihat bahwa Void Gold Master adalah sosok yang menjulang tinggi dengan rambut emas panjang yang berkilauan. Dia tersenyum dan memiliki alis yang sangat panjang hingga menjuntai hingga ke dadanya. Dalam hal cara dia membawa diri, dia tidak kalah karismatik dari pemimpin kota primal. Aliansi Tentara Bayaran Semesta memiliki Master Cermin Terlantar sebagai pemimpinnya. Lo Feng menyadarinya sambil mengamati dengan seksama. Master Cermin Terlantar tampak mengerikan dan tubuhnya ditutupi sisik yang rumit. Ada 3 tanduk tajam di kepalanya. Jadi sekilas, dia tampak seperti binatang buas dalam bentuk manusia. Aura yang dipancarkannya juga sangat mendominasi. Master Cermin Terlantar juga mengamati Lo Feng dengan seksama. Bank pertama alam semesta memiliki Master Qingdong sebagai pemimpinnya. Master Qingdong mengenakan baju besi hijau dengan jubah hijau, dan di jubahnya terdapat ukiran rahasia rumit yang membentuk diagram binatang yang indah. Binatang itu tidak termasuk spesies manapun dari 8 dewa binatang. Bank Alam Semesta memiliki Master Penggong sebagai pemimpinnya. Lo Feng menatap Master Penggong dari Universe Master yang menatap Lo Feng. Master Penggong berada di puncak daftar. Dia sedikit gemuk, botak, dan memiliki janggut besar yang terkulai. Dari aura yang dipancarkannya, dia seperti Universe Master terlemah. Dan cabang Bank Alam Semesta yang dipimpinnya hanya memiliki total 2 Universe Master, yang merupakan paling sedikit dari semuanya. Namun, menurut informasi yang dibaca Lo Feng, kekuatan Master Penggong berada di peringkat teratas umat manusia. Bahkan Void Gold Master bukanlah tandingannya. Dia pada kenyataannya sebanding dengan pemimpin kota primal. Ras manusia memang kuat. Lo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pelan. Ada lebih banyak Universe Master di level puncak. Bahkan ada beberapa yang berada di level teratas. Ini dianggap sangat tinggi di alam semesta. Hal ini berdasarkan semua pemahaman yang diperoleh Lo Feng sejauh ini. Kekuatan para Universe Master dapat dikategorikan sebagai dasar, biasa, puncak, dan tingkat atas. Kategori dasar merujuk pada mereka yang baru saja menjadi Universe Master dengan level gen kehidupan 100 kali lipat.
yang belum menciptakan teknik pamungkas seorang Universe Master. Kelompok ini jarang muncul. Mereka lebih cenderung mengisolasi diri dalam kesendirian untuk mengabdikan diri guna mengasah kekuatan mereka. Kategori biasa merujuk pada mereka yang menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk meningkatkan level gen kehidupan mereka. Misalnya, 1000 kali lipat level gen kehidupan. Selain itu, mereka telah menciptakan teknik pamungkas mereka sebagai Universe Master dan memperoleh harta karun sejati yang luar biasa. Kategori puncak terdiri dari para Universe Master yang mungkin memiliki harta karun sejati yang sangat kuat, atau menciptakan teknik yang sangat kuat, atau memiliki tingkat gen kehidupan yang mungkin mencapai sekitar 10.000 kali lipat. Memenuhi salah satu dari yang di atas, lalu memenuhi persyaratan dari dua lainnya, hanyalah masalah waktu. Ini adalah titik di mana seorang Universe Master hampir dianggap berada di level puncak. Kategori tingkat atas merujuk pada Universe Master seperti Master Sungai Bintang, Pemimpin Kota Primal, dan Master Kegelapan. Dalam hal level gen kehidupan, harta karun sejati, dan teknik, para master ini telah mencapai level yang sangat tinggi. Itulah satu-satunya cara untuk dianggap sebagai yang terbaik. 5 cabang umat manusia. Dari sudut pandangku, cabang alam semesta virtual adalah mata rantai terkuat, terutama guruku, Master Kegelapan, dan Master Gunung Es. Semuanya berada di level teratas. Lo Feng mendesah dalam hati saat ia memikirkan betapa hebatnya para murid di bawah bimbingan leluhur Yuan. Keempat cabang lainnya tampak tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dalam hal kualitas. Bahkan pendiri kapal besar pernah menerima bimbingan dari leluhur Yuan. Dengan rambut acak-acakan, raksasa yang tampak liar muncul di kursi tuan rumah. Saat itu juga, para Universe Master menjadi tenang karena semua ekspresi mereka menunjukkan rasa hormat. Hanya Lo Feng, meskipun juga tampak hormat, tidak dapat menyembunyikan sedikit keterkejutan yang dirasakannya. Raksasa yang tampak liar itu melihat ke arah Lo Feng, tersenyum dan mengangguk. Lo Feng, katanya, ini pertama kalinya kau dan aku bertemu. Lo Feng ikut menjawab dengan hormat sambil menatap pendiri kapak besar. Semakin dia melihat raksasa yang tampak liar ini, semakin dia menyadari kemiripan yang mencolok antara pendiri kapak besar dan teman baiknya dari masa lalu, yaitu Rong Jun. Rong Jun mungkin sangat berbeda dari pendiri kapak besar, tetapi dia memiliki aura karismatik. Meskipun samar-samar, namun mereka berdua memiliki jiwa kepahlawanan yang sama, bahkan penampilan dan watak mereka. Ketika Rong Jun diterima sebagai murid seorang kesatria, banyak peserta perang bakat merasa iri dan enggan menerima kenyataan itu. Saat itu, Lo Feng juga menggertakkan giginya dan berjanji pada dirinya sendiri. Bahkan jika Rong Jun memiliki guru seorang kesatria, dia akan melampaui Rong Jun, entah bagaimana caranya. Setelah itu, ketika dia berhasil mencapai hasil yang luar biasa, masih ada makhluk lain seperti pemimpin istana Tianxi yang bertaruh bahwa Lo Feng masih belum sebanding dengan Rong Jun. Mengapa mereka semua mendukung Rong Jun? Lo Feng bergumam pelan. Sepertinya sangat mungkin dia berasal dari cabang di bawah pendiri kapak besar. Banyak informasi tentang para kesatria kembali terlintas di benak Lo Feng saat ia segera mengingat kembali ingatannya. Namun, sebagian besar kesatria mengenakan baju sirah dan sepatu bot. Tidak banyak yang seperti Rong Jun yang memiliki watak seperti manusia liar. Ada 4-5 orang di antara mereka yang tampaknya memiliki watak atau karakter seperti itu. Lo Feng berusaha keras mengingat-ingat agar ia dapat membedakan sesuatu. Tepat ketika Lo Feng merenungkan hubungan antara Rong Jun dan pendiri kapak besar, pendiri kapak besar melihat ke sekeliling dan tersenyum. Kita sudah lama tidak melihat ini. Semua Universe Master berkumpul di sini hari ini. Kami di sini hari ini karena kami ingin memberi Lo Feng sambutan resmi. Pendiri kapak besar memandang Lo Feng. Mulai hari ini akan ada satu lagi Universe Master dalam ras manusia.
Loveng memiliki teknik cloning dan kemampuan bertahan hidupnya berada di peringkat 10 teratas di alam semesta. Beruntunglah kita manusia memilikinya. Sebagian besar Universe Master memandang Loveng dan beberapa dari mereka mentransmisikan suara mereka untuk berdiskusi. Rupanya pernyataan pendiri Kappa Besar bahwa kemampuan bertahan hidup Loveng berada di peringkat 10 besar mengejutkan mereka semua. Sepertinya pendiri Kappa Besar tahu tentang tubuh lautan milikku, pikir Loveng. Sementara para Universe Master dari aliran lain belum mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terkejut. Menurut aturan manusia, kata pendiri Kappa Besar sambil tersenyum, siapapun yang menjadi Universe Master dapat dianugerahi harta karun sejati tingkat atas yang berharga oleh ras kita. Loveng, apa yang kamu inginkan? Loveng tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini adalah salah satu perbedaan antara ras puncak dan ras yang lebih lemah. Bahkan untuk aliansi wilayah utara yang merupakan salah satu dari 9 kekuatan teratas, Universe Master tidak akan diberikan barang berharga karena ada terlalu banyak ras dan makhluk hebat. Kecuali beberapa Universe Master yang perkasa menawarkan diri mereka untuk bergabung dengan aliansi. Sebutkan saja permintaanmu, Loveng, kata pendiri Kappa Besar menatap Loveng. Loveng menoleh dan tersenyum. Aku tidak menginginkan harta karun sejati lainnya, tetapi aku ingin wilayahku Bima Sakti, dan aku ingin tinggal di sana selamanya. Aku ingin tinggal di rumahku selamanya, dan membuatnya lebih stabil. Semua Universe Master lainnya agak terkejut. Biasanya, para Universe Master memilih wilayah rahasia seperti wilayah rahasia primal. Tidak biasa bagi seorang Universe Master untuk ditempatkan di satu galaksi. Tetapi pemimpin kota primal tidak mencoba menghalanginya karena ia tahu betapa Loveng menghargai planet asalnya, terutama karena ia telah menamai dirinya pemimpin Bima Sakti. Tentu saja aku akan mengizinkannya, pendiri Kappa mengangguk. Bima Sakti hanyalah satu galaksi dan satu harta karun sejati tingkat atas sudah lebih dari cukup untuk menstabilkannya. Itu memang cukup, kata Loveng. Akan sangat mahal jika satu Universe Master ditempatkan di Bima Sakti dan membangunnya. Meskipun tidak seberharga harta karun sejati tingkat atas, tidak akan jauh berbeda. Selain itu, Loveng memiliki banyak harta karun sejati bersamanya. Jadi dia tidak membutuhkan harta karun sejati biasa. Aku ingat Loveng ingin kembali ke planet asalnya bumi, kata pendiri Kappa Besar. Mata Loveng langsung berbinar. Para Universe Master lainnya terdiam dan semua menatap ke arah pendiri Kappa Besar. Sekarang Loveng telah menjadi Universe Master dan duduk bersama kita. Aku harus mengembalikan kepemilikan bumi kepada Loveng, kata pendiri Kappa Besar. Raksasa bersisik dengan 3 tanduk tiba-tiba berkata, Universe Master harus memberikan kontribusi dan mendukung seluruh ras. Setelah diberikan di awal, Universe Master harus memberikan kontribusi sebelum mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan. Harta karun sejati perlu ditukar dengan poin harta karun sejati setelah kontribusi, dan aturan yang sama berlaku di sini. Pemimpin Bima Sakti seharusnya tidak mendapatkan apapun secara gratis. Sekarang, separuh kepemilikan bumi lainnya adalah milik ras kita, dan pemimpin Bima Sakti harus menyumbangkan barang-barang berharga yang sama berharganya dengan itu. Ya, dia mesti memberikan barang-barang berharga untuk ditukarkan. Setuju sebagian Universe Master lainnya. Loveng menatap raksasa bersisik dengan 3 tanduk itu. Itu adalah Master Huang Jian. Master Huang Jian bahkan menganggukkan kepala pada Loveng. Pemimpin kota primal berkata, separuh kepemilikan bumi lainnya berada di bawah alam semesta virtual milikku, dan kontrak ditandatangani antara perusahaan milikku dan Loveng. Meskipun kalian semua memiliki keturunan di bumi, 50 miliar elemen campuran itu dibayar oleh perusahaan milikku. Aku benar-benar dapat mengembalikannya kepada Loveng, karena separuh kepemilikan lainnya adalah milik perusahaan alam semesta virtual. Perusahaan alam semesta virtual adalah bagian dari umat manusia,
kata Master Huang Jian. Bagaimana perusahaan alam semesta virtual bisa memberikan aset seperti itu? Dia harus berkontribusi sebelum dia untung. Aku membeli bumi seharga 50 miliar elemen campuran, kata pemimpin kota primal. Lo Feng bayar saja 50 miliar elemen campuran untuk membeli kembali separuh kepemilikan lainnya. Kita semua tahu betapa berharganya bumi, kata Master Huang Jian sambil mengerutkan kening. 50 miliar elemen campuran tidak ada apa-apanya. Jangan sebutkan bagaimana kamu membelinya dengan 50 miliar elemen campuran. Pertama, kita tidak tahu tentang potensi bumi, dan juga Lo Feng saat itu masih sangat lemah. 50 miliar elemen campuran sudah cukup baginya. Oh, Huang Jian, apakah kamu mencoba mengganggu perdagangan perusahaan alam semesta virtual milikku? Kata pemimpin kota primal. Kamu bukan orang yang bertanggung jawab atas perusahaan alam semesta virtual, tapi akulah orangnya. Aku tidak ikut campur, kata Master Huang Jian. Tetapi kita perlu membuat aturan. Jika itu adalah aset pribadimu, kamu dapat menanganinya sesuai keinginanmu. Namun itu adalah aset perusahaan alam semesta virtual, dan itu milik leluhur Yuan. Bagaimana kamu bisa memberikan barang berharga milik perusahaan alam semesta virtual begitu saja? Mereka terus berdebat. Master Qingdong dan Master Penggong tetap diam, duduk di samping. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan dengan bumi. Baiklah, kata pendiri kapak besar. Master Huang Jian dan pemimpin kota primal memandang ke arah pendiri kapak besar. Pendiri kapak besar mengerutkan kening. Sudah kubilang begitu, saat Lo Feng bisa duduk bersamaku, separuh kepemilikan lainnya akan dikembalikan ke Lo Feng. Aku harus menepati janjiku, karena separuh kepemilikan bumi lainnya adalah milik perusahaan alam semesta virtual. Aku akan memberikan harta karun sejati yang terbaik kepada perusahaan untuk menutupi kerugian. Dia melirik semua Universe Master dan mereka terdiam. Masalah utamanya adalah menyambut Lo Feng. Mereka juga membicarakan tentang bintang-bintang asli dan samudera semesta sebelum pertemuan berakhir. Para Universe Master dari alam semesta virtual diberhentikan. Hanya Lo Feng yang dipanggil oleh pemimpin kota primal. Guru, mengapa semuanya berakhir dengan pendiri kapak besar yang mentransfer harta karun sejati yang paling berharga pada perusahaan alam semesta virtual kita? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena dia merasa berutang pada pendiri kapak besar. Jangan terlalu dipikirkan, pemimpin kota primal menggelengkan kepalanya. Pendiri kapak besar adalah Trugat dalam ras manusia kita, dan dia memiliki harta karun sejati terbanyak. Dia hanya akan memberikan harta karun sejati kepada ras. Banyak harta karun sejati yang kuat yang perlu dipertukarkan dalam ras diberikan oleh pendiri kapak besar. Tidak ada gunanya baginya untuk memberikan satu kepada kita. Setelah ini selesai, aku akan mengembalikan harta karun sejati itu kepada ras kita. Lo Feng mengangguk. Tidak mudah untuk mendukung seluruh ras. Yang lemah akan dirugikan jika mereka sendirian. Tetapi Trugat yang sendirian dapat menjalani kehidupan yang santai. Mereka berdiri di antara yang terkuat di alam semesta, dan dengan demikian mampu memperoleh banyak harta karun sejati. Namun mereka hanya membutuhkan beberapa harta karun sejati. Yang lainnya tidak berguna bagi mereka. Sebaliknya, jika seorang Trugat terkait dengan suatu ras, mereka tidak hanya perlu berhati-hati, tetapi juga perlu memberikan kontribusi terus-menerus kepada ras tempat mereka berasal. Aku mengerti, Lo Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus membalas budi pada pendiri kapak besar. Lo Feng, jangan salahkan Master Huang Jian karena mencoba menghalangimu, kata pemimpin kota primal. Ini semua tentang sebuah kepentingan. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar berencana untuk tinggal di galaksi Bima Sakti selamanya? Lo Feng mengangguk. Universe Master dalam ras manusia biasanya ditempatkan di tempat-tempat penting di wilayah manusia. Untuk satu hal, ada banyak kesatria, pejuang Andeaing, dan bakat yang membutuhkan perlindungan dari makhluk tertinggi. Dan untuk yang lain, ada beberapa Universe Master di tempat-tempat penting. Mereka dapat saling membantu jika terjadi sebuah bencana. Jika hanya ada satu dari kalian yang tinggal di Bima Sakti, makhluk hebat lainnya perlu menghabiskan waktu untuk sampai di sana jika ras lain menyerangnya. Lo Feng tersenyum dan tetap berkata,
Aku akan menjaga Bima Sakti selamanya. Ada gunung berapi di negara dewa dan magma yang membara menyembur keluar dari gunung berapi. Setiap saat magma menyembur keluar dari gunung berapi. Di tengah negara dewa terdapat istana dewa yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh api yang tak berujung. Dan ada sebuah patung di depan istana dewa. Itu adalah patung Moluo. Sesosok makhluk muncul di depan istana dewa. Moluo adalah salah satu talenta di perusahaan alam semesta virtual dan telah menjadi makhluk andaing 30.000 tahun yang lalu. Dia dikenal sebagai pejabat binatang buas. Setelah dikalahkan oleh Lo Feng, ia ingin sekali melampaui Lo Feng. Sayangnya, ia tidak hanya tidak melampaui Lo Feng, tetapi ia sekarang dikalahkan oleh Bolan dan Rong Jun. Yang keduanya adalah makhluk andaing tingkat kaisar sekarang. Meskipun ia sedikit lebih rendah dari Bolan dan Rong Jun, ia masih menunjukkan potensi yang besar. Itulah sebabnya ia menjadi murid pemimpin Rubah Selatan. Berdiri di langit, Moluo tampak terkejut. Ada seseorang di sini. Itu adalah negara dewa miliknya. Bagaimana mungkin orang lain bisa memasuki negara dewa miliknya? 3 makhluk menjulang tinggi muncul di sudut negara dewa dan mereka berteleportasi ke depan Moluo. Moluo melihat ketiga makhluk itu dan merasa lega. Ia berjalan mendekat dan berkata, "Salam pada guru." Pemimpin negara Rubah Selatan menatapnya dengan rasa kasihan. Dia menatap kedua kesatria di sampingnya dan mengangguk. "Ganwu, larva utara, silahkan." Kesatria Ganwu menatap Moluo dengan dingin dan berteriak, "Moluo, apakah kamu sadar akan kejahatanmu?" Moluo ketakutan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah gurunya yang tampak muram. Hal ini memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah. "Aku telah mengikuti aturan secara konsisten," katanya, "dan aku tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Aku tidak tahu kejahatan apa yang telah aku lakukan." Kesatria berbaju putih menyeringai, "Rubah Selatan, ternyata muridmu masih berani membantah." Moluo berkata, "Guru, tolong berikan aku bukti bahwa aku telah melakukan sebuah kejahatan." Dia menatap gurunya dengan penuh semangat. "Apakah kamu masih belum tahu kejahatanmu?" Pemimpin Rubah Selatan menggelengkan kepalanya. "Ini perintah dari pemimpin Bima Sakti. Jika kamu mengakui kejahatanmu, kamu akan dikirim ke penjara domain bintang selama 10.000 era. Jika tidak, kamu akan dieksekusi." Moluo mengguncang tubuhnya dan tampak ketakutan. "Aku telah melakukan kejahatan. Aku mengakuinya," teriak Moluo. "Guru, aku mengakuinya." "Kejahatan apa?" tanya kesatria larva. Kesatria Ganwu juga menatap Moluo dengan dingin. Moluo merasa khawatir. Ia mulai berpikir cepat. Pikirannya bekerja lebih cepat daripada sebelumnya. Ia terlahir sebagai yatim piatu, dan setelah semua pengalaman hidup dan mati, ia telah membentuk cara hidup yang matang. Ia akan menghabisi semua orang yang mengancamnya, dan ia tidak akan meninggalkan jejak apapun. Sekarang para senior dari perusahaan alam semesta virtual ini datang untuk menanyainya. Semua kejadian itu membanjiri pikirannya. Dia telah melakukan banyak hal yang kejam, tetapi secara teoritis dia tidak meninggalkan jejak tindakannya. Ada beberapa makhluk yang tahu apa yang telah dia lakukan, tetapi tidak ada yang punya bukti. "Perintah pemimpin Bima Sakti," pikir Moluo. Siapakah pemimpin Bima Sakti ini? Sebuah nama muncul di benak Moluo. Planet asal Lo Feng adalah bumi di Bima Sakti. Mungkinkah dia pemimpin Bima Sakti? Moluo memang seorang undying, tetapi dia sangat takut hingga berkeringat. Dia telah mengikuti proses Lo Feng dan merasa takut ketika mengetahui bahwa Lo Feng telah menjadi murid pemimpin kota primal. Dia yakin bahwa jika Lo Feng membocorkan tindakannya kepada pemimpin kota primal, dia akan dikutuk. Namun, Moluo juga telah melakukan penelitiannya. Dia tahu bahwa pemimpin kota primal terkenal adil.
Dia tidak akan menuntutku tanpa bukti, pikir Moluo. Awalnya dia takut, tetapi dia berhenti khawatir karena Lo Feng belum mengungkapkan apapun, bahkan setelah sekian lama. Mengenai catatan Lo Feng di bintang-bintang asli, para petarung Undying tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang bintang-bintang asli. Hanya para kesatria dan para kaisar yang sangat kuat dan tak terkalahkan yang memenuhi syarat untuk mengetahui kebenaran tentang Lo Feng. Moluo tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia tidak tahu tentang Lo Feng yang memburu di bintang-bintang asli. Dia juga tidak tahu bahwa Lo Feng telah menghabisi lebih dari 6.000 kesatria hanya dalam satu gerakan. Moluo mengangkat kepalanya dan menatap ketiga kesatria itu. Kesatria Larva Utara dan Kesatria Ganwu menatapnya dengan dingin, sementara pemimpin Rubah Selatan terus menggelengkan kepalanya. Moluo berkata, "Guru, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku tidak melakukan apapun. Aku pernah berpetualangan di Gunung Catatan Iblis sebelumnya, dan sejak itu kami berselisih karena barang berharga. Aku tidak percaya dia masih menyimpan dendam padaku setelah bertahun-tahun. Guru, tolong bersikaplah adil, tunjukkan keadilan." Kesatria Larva Utara menyeringai. "Kamu masih saja berdalih." "Menarik," kata Kesatria Ganwu sambil menggelengkan kepalanya. Pemimpin Rubah Selatan menghela napas. "Moluo, aku tahu kamu orang yang tegas, tapi aku tidak percaya kamu begitu kejam." "Guru, aku dijebak," kata Moluo. Dia tidak berani mengakuinya. Dia akan dieksekusi jika dia mengakuinya. Air mata mengalir di matanya dan membasahi wajahnya. "Aku dijebak. Bahkan jika Lo Feng telah menjadi seorang kesatria, bagaimana kamu bisa menuduhku bersalah hanya karena apa yang dia katakan? Aku hanya bisa mati untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah." Kekuatan dewa yang kuat menahan setiap jejak kekuatan dewa Moluo. Dia bahkan tidak mampu menghancurkan dirinya sendiri di bawah tekanan seperti itu. Moluo tidak dapat menahan diri untuk menatap Kesatria Ganwu. Moluo tahu tentang kebangkitan dan yakin dia akan dihidupkan kembali jika dia meledakkan dirinya sendiri. Namun Kesatria Ganwu bahkan tidak memberinya kesempatan. "Jangan coba-coba," kata Kesatria Ganwu. "Kami di sini untuk berurusan denganmu atas perintah pemimpin Bima Sakti. Kamu akan dieksekusi sekarang karena kamu tidak mengakui kejahatanmu." Mata Moluo berbinar karena kegilaan. "Siapakah pemimpin Bima Sakti itu?" Moluo berteriak dengan suara serak. "Master Lo Feng yang kau bicarakan," kata Kesatria Larva Utara. "Lo Feng? Tidak mungkin. Dia baru saja menjadi seorang kesatria. Sudah berapa lama dia berlatih? Bagaimana dia bisa memerintah seorang kesatria lain?" Moluo menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayainya. "Aku tahu aku akan mati, tapi tolong beritahu aku siapa yang menginginkan kematianku." Kesatria Ganwu menatap Moluo. "Dia Master Lo Feng. Lo Feng telah menjadi seorang Universe Master. Dia adalah makhluk puncak dalam ras manusia kita." Moluo membuka matanya lebar-lebar. Lo Feng yang sama yang telah ditendang ke jurang telah menjadi Universe Master. "Pemimpin Bima Sakti adalah Universe Master," kata Kesatria Ganwu. "Bagaimana dia bisa menjebakmu? Kata-katanya jauh lebih kuat daripada bukti apapun. Kamu memang gegabah. Kamu berani menentang perintah perusahaan alam semesta virtual." "Tidak, aku tidak melakukannya," teriak Moluo. "Aku tidak percaya Lo Feng telah menjadi Universe Master. Ini tidak mungkin." Seperti tanah yang retak, tubuh Dewa Moluo mulai runtuh. Ia berubah menjadi debu, menghilang ke udara tipis. Tiba-tiba, negara dewanya yang tadinya ramai dengan letusan magma dari gunung berapi menjadi mati. "Ayo pergi!" Kesatria Ganwu, Kesatria Larva Utara, dan pemimpin Rubah Selatan berteleportasi keluar dari negara dewa yang sekarat. Bumi, tepat saat Moluo dieksekusi. Orang-orang asing yang tinggal di kota-kota terapung semuanya berdiskusi. "Kita semua harus bermigrasi. Mengapa? Siapa yang memberi perintah? Aku menjual wilayah seluruh tata surya untuk mendapatkan hak tinggal di bumi selama 1000 tahun. Siapa yang akan memberiku sebuah kompensasi? Kalian mencoba mengusir kami.
Aku akan melaporkannya kembali ke keluargaku dan membuat kalian semua menyesalinya. Setelah kekuatan bumi ditemukan, hak tinggal di bumi menjadi sangat mahal. Hanya mereka yang memiliki koneksi kuat di 5 kekuatan yang bisa masuk. Selain itu, mereka semua pergi ke bumi untuk melahirkan anak-anak mereka. Dan setelah anak-anak mereka lahir, mereka akan meninggalkan bumi dalam waktu singkat. Mereka semua adalah makhluk dengan keluarga yang kuat di wilayah manusia, dan mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk datang ke bumi. Namun sekarang, mereka semua akan diusir. Perusahaan alam semesta virtual, Dojo Kapak Besar, Aliansi Tentara Bayaran, Bank Semesta Pertama, dan Bank Alam Semesta memberikan perintah pada saat yang sama untuk tinggalkan bumi dalam 3 hari, kalau tidak mati. Makhluk-makhluk dengan keluarga yang kuat itu tidak ada apa-apanya di hadapan penguasa alam semesta. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meninggalkan bumi dengan berat hati.